Dan habis direndam jemur, dikasih makan, tenang. Corner tortoise rumahnya segede Old Trafford. Jadi halamannya bisa buat jalan-jalan. Anjing Jadi kura-kuranya nggak bakal sempit-sempit ya, ya. sempit. Luas lah gitu. Iya, jadi dia bisa jalan-jalan, bisa explore, ada taman-tamannya. Jadi Old Trafford anjing. Nah, kebetulan untuk mengirim kura-kura ini sekarang ada program dari Tiki namanya T-Rex. Ini nggak endorse ya. Syukur-syukur masuk, syukur-syukur masuk. Ya, syukur-syukur masuk. Jadi standar yang diberikan Tiki bisa juga buka di Instagramnya. Yang umum di Indonesia tuh pertama sulcata, sulcata, pardalis. Nah, ini biar dia lebih nyaman. Ini apa, kertas ya? Boleh, potongan kertas boleh. Oh, Lebih istilahnya lebih mudah ya untuk di. Iya. Selain Bang Cornelis ini, selain apa namanya, jual kura-kura darat nih guys. Jadi Bang Cornelis itu punya penitipan kura-kura yang disebutnya hotel. Hotel apa nih? betul. Hotel. Korto hotel guys. Ya. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan ada yang lagi liburan ya Bang ya, liburan kemana, misalkan hari-hari raya gitu, terus pengen nitipin, ya ada nih di Bang Cornelis. Misalkan pengen lihat koleksinya Bang Cornelis, ada di Instagram, banyak banget. Aman. Banyak Bang ya? Banyak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertical Fauna bersama gua Adi. Hari ini gua ditemenin sama Bang Cornelis nih. Halo Bang, apa Oke, kabar, Bang? baik. Gua ketemu lagi sama Bang Cornelis. Jadi Bang Cornelis ini salah satu penghobi khususnya kura-kura darat ya Bang ya? Betul. Kura-kura darat guys. Jadi Bang Cornelis ini koleksinya banyak banget di rumah. Biasanya update-update di Instagram. Nah, hari ini Bang Cornelis bawa salah satu contohnya itu kura-kura darat. Nah, ini ada apa aja nih Bang di sini Bang? Ini ada sulcata sama sulcata. pardalis. Ini ada pardalis nih. Ya. Nanti kita bahas dikit-dikit aja ya tentang Oke. kura-kura darat. Oke Bang, pertama-tama apa namanya? Makasih banyak ya. Gua udah Sama-sama. datang ke sini. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, ngebahas tentang kura-kura darat. Jadi hari ini mungkin pembahasannya nggak terlalu detail banget karena kan sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Nanti kita bahas sedikit-sedikit aja tentang kura-kura darat. Nah, biasanya kalau buat penghobi yang paling banyak di apa namanya? Paling banyak di Digemari. pelihara biasanya kura-kura jenis apa ya? Kalau di Indonesia ini paling banyak jenisnya sulcata. Sulcata, Kebetulan ya? nih ada contoh sulcata. Ada sulcata nih guys. Bisa dilihat langsung. Ini usia berapa bulan ini? Ini ya sekitar 3 sampai 4 bulan lah. 3 sampai 4 bulan ya. Nanti ambil shotnya bro ya. Ini 3 sampai 4 bulan nih guys. Ukuran sekitar 6,5 cm. Berarti yang untuk sulcata tuh yang bibi-bibi gini udah ada yang jual ya? Udah ada. Yang lebih kecil juga ada. Lebih kecil lagi juga ada guys. Nah, Bang, misalkan kalau bibi-bibi gini kan masih rentang nih buat dipelihara ya. Iya. Tipsnya dong, pemilihan untuk sulcata yang baik dan benar nih gimana sih? Kalau kita baru punya sulcata, pertama kita harus lihat hidungnya itu plong atau enggak. Nah, plong apa enggak ya guys? Ini biar lebih jelas. Ini hidungnya plong, terus dia aktif nih. Kita lihat nih, ini dia kayak mau jalan terus ya. Ngebrontak lah Kayak gitu mau ya. jalan tuh. Kayak ngebrontak gitu guys. Terus yang pasti dia matanya belok.
Dia nggak sayu-sayu ngantuk gitu. Nah, ini apa namanya, dan juga dia aktif nih. Kita kasih contoh ya. Tuh, dia jalan. Iya, nggak mau diam ya. Dia jalan. Nggak mau diam Gitu. Ini juga kalau dikasih makan pasti ini makan nih. Biasanya kayak begini-begini rakus. Oh gitu. Gitu. Biasanya apa nih? Biasanya lu kasih makannya apa nih bang? Kalau gua standar gua kasih fumak sama pelet. Nah, fumak dan pelet. Jadi fumak itu modelnya kayak sayur kayak gitu ya? Ya, dia itu kalau orang tahu makanan fumak cah lindung tuh, Chinese food. Nah, itulah sayurnya. Cuman kalau nggak ada fumak, opsinya banyak. Ada keluarga sawi-sawian, ada juga selada, ada juga timun, pepaya, dan juga misalnya kayak mau buah-buahan gitu, kayak pepaya, kayak misalnya semangka, seminggu sekali juga nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Oke, jadi biasanya dikasihnya fumak atau pelet. Jadi berarti pelet juga udah ada ya di pet shop gitu ya? Udah banyak. Dan fumak itu fumak dan pelet itu biasanya lebih banyak di online. Di pasar tradisional tuh fumak jarang. Oh, jarang ya? Nah, kalau pelet biasanya harus pesan online. Pesan online? Iya. Oke. Biasa kalau usia-usia segini range berapa sih? Ini range harganya. Kalau ini 6,5 ini di atas 800. 800 ya? Iya. Kalau baby sekarang standar start 550 lah. Oh, gitu. Oke. Tapi ini bang ya, mas apa namanya? Hybridan lokal ini ya? Ini enggak, ini breedingan hybrid lagi. petasan lokal, CB Indo. CB Indo deh. Nah, ini bisa kita lihat kalau untuk ukuran segini ini kan udah bukan baby banget ya. Ini bodinya udah keras. Oh iya, Gitu. oh iya, katanya juga kalau misalkan lebih bagusnya itu kalau ini ngeliatnya udah keras gitu ya? Iya, udah keras. Berarti dia penyerapan kalsiumnya di tubuhnya sudah maksimal dan pertumbuhannya, growth-nya juga sudah bagus. Oke, gitu guys. Biasanya nih nanti kalau misalnya kita aktif kasih makan, kita rajin lah, keep-nya bagus, ini cepat gedenya. Cepat gedenya, pertumbuhannya gitu cepat. Iya. Oh, sulcata itu karena dia termasuk kura-kura terbesar ketiga ya untuk kura-kura darat lah ya. Makanya dia pertumbuhannya juga cepat gitu guys. Jadi untuk sulcata. Nah, ini ada yang spesial nih. Ini apa nih bang nih? Pardalis apa nih? Ini namanya Pardalis Snow. Pardalis Snow White. Bang, gua angkat sorry ya. Siap. Tuh guys. Kalau Pardalis kayaknya harganya lumayan ya. Harganya lumayan. Apalagi yang snow guys. Iya. Apalagi yang snow. Nih. Jadi Bang Cornelis itu punya toko, nama tokonya apa sih Bang? Corner Tortoise. Corner Tortoise. Corner Tortoise. Dan nanti kita taruh di deskripsi. Kalau enggak kita taruh biasa di bawah video. Jadi ada Instagramnya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen lihat koleksinya Bang Cornelis, ada di Instagram. Banyak banget. Aman. Banyak Bang ya? Banyak. Kalau untuk kura-kura jenis kura-kura darat ini jenisnya ada berapa banyak sih Bang? Yang umum di Indonesia tuh pertama sulcata. Sulcata, ya? Pardalis, cherry head, redfoot, terus kemudian juga ada Indian Star, nah, ada juga Aldabra. Nah, itulah yang umum ya? Cuman ada beberapa yang masuk tapi nggak begitu banyak dan jarang gitu loh. Itu tergantung dari luarnya juga, kayak kura-kura misalnya pancake, kayak elongata, kliemani. Rusia apa? Satu lagi Bang? Russian Tortoise. Kalau Russian Tortoise itu lumayan banyak di Indonesia, tapi memang termasuk jarang juga masuknya. Oh, gitu. Oh, itu juga dari luar juga itu ya? Dari luar tuh. Jadi jenisnya banyak guys. Cuma yang umum-umum ya paling kayak gini aja nih, sulcata, pardalis, ya cherry food gitu ya. Indian Star juga harganya juga lumayan Bang ya? Iya, betul. Kenapa sih kalau dia masih lumayan mahal banget sih Bang? Kalau Indian Star sekarang masuk ke Indo lumayan banyak. Dan dia harganya udah lumayan turun ya. Tapi tetap dia startnya di atas 1,8 babynya. Itu kalau udah murah banget. Itu udah murah banget ya. Biasanya standar orang baby jual 2 juta ke atas. Emang percaya sih. 2 juta ke atas. Emang percaya karena dia dan sorry saya potong. Enggak apa-apa. Dia sempat ngilang dari dunia Kura-kuraan. Iya. Kenapa kok bisa hilang? Itu gue nggak tahu dari sananya. Pokoknya impor masuknya pun udah jarang banget. Tiba-tiba mungkin ya? Ya mungkin. Tiba-tiba masuk dia dalam jumlah yang lumayan. Oh gitu. Oh, tadinya sempat hilang terus tiba-tiba dan begitu dia balik harganya melambung. Permainan. Tapi emang kalau dilihat itu dari motifnya, kemarin kan semua Bang Cornelis tuh bawa tuh Indian Star tuh bagus. Iya. Gua paling resep sebenarnya Indian Star ini cakep banget Bang, itu dari coraknya gitu kan, Dia aslinya dari mana sih dia ya Bang ya? Sebetulnya kalau Indian Star sama-sama dari Afrika juga. Dari Afrika juga sebenarnya. Kan penyebutannya aja. Indian Star gitu penyebutnya. Oh gitu. Kura-kura darat rata-rata umumnya banyak dari Afrika dan Amerika. Oh gitu. Iya benar sih. Penyebarannya lebih banyak Afrika dan Amerika gitu ya. Cuman karena sekarang di Indonesia udah termasuk banyak breednya, tapi breednya itu nggak begitu banyak. Kalau paling banyak breed di Indonesia jelas sulcata. Makanya kebutuhan pasarnya itu cukup terpenuhi oleh breed lokal. Meskipun sebenarnya nggak terpenuhi juga, tapi ketika impor masih kurang juga gitu ya? Masih. Ketika impornya sudah masuk,
impornya sudah masuk, baru perlahan pembelian itu lebih banyak. Itu jadi istilahnya lokal juga banyak hibridnya, tapi nggak sebanyak impor. Oh, berarti termasuk untuk penghobi sulcata ini banyak juga dong ya? Termasuk banyak. Termasuk banyak ya? Jadi ya memang banyak juga yang bilang sulcata itu banyak peminatnya, betul. Cuman ya kalau meliharanya asal-asalan banyak juga yang mati, iya, kayak gitu. Mati, ya. Karena nggak ada ilmunya, nggak maksudnya apa ya? Belum pernah punya pengalaman buat melihara, terus tiba-tiba dia melihara gitu kan? Karena ya gitu, kadang kayak kita kan orang awam kan pengennya ya kura-kura sulcata, karena lebih umum gitu. Tapi untuk perawatan sendiri sebenarnya lebih mudah nggak sih kalau untuk sulcata? Kalau untuk perawatan dibanding kura-kura lain, sebetulnya overall hampir sama semua kura-kura. Yaitu rendam jemur di pagi, kalau malam dikasih lampu, benar-benar. dikasih makan, gizi yang terpenuhi, tidak stres, itu umumnya sama. Ya. Cuman ada beberapa kura-kura yang menurut saya pribadi sudah tidak perlu lampu dari kecil. Oh gitu. Itu kura-kura kayak forest tortoise, itu kayak cherry head, red foot, yellow foot, itu menurut saya udah nggak perlu lampu dari kecil. Karena mereka kandangnya, settingan kandangnya bisa disamain kayak di alamnya itu, mereka tuh lembab-lembab basah. Gitu. Jadi mereka pun kena matahari pun bisa dibilang jarang dan intensitasnya nggak banyak. Gitu. Oke. Oh berarti di alamnya dia nggak terlalu terpapar sinar matahari lah gitu. Nah, karena kura-kura forest tortoise itu alamnya begini ya. Contoh habitatnya kayak gini. Dia kayak di hutan, tertutup banget, dan dia di bawahnya itu lembab. Dan kalau masuk matahari itu tipis-tipis. Oh iya, masuk celah-celah pohon. Iya, gitu betul. Iya, beda sama sulcata. Sulcata kan dia emang kayak perbatasan apa sih namanya, gurun lah ya. Iya, betul. Dan dia kuat panas kalau sulcata. Dia bisa ngegali pasir bebatuan untuk masuk kalau dia untuk tidur. Jadi kalau kita lihat semua kura-kura darat ini, ya kita lihat mana nih yang gede nih ya. Iya. Ini tangan-tangan buat apa? Ngegali. Nih, bentuknya kayak tangan-tangan ngegali. Geraji-geraji gitu. Ya, bukan tangan yang buat berenang. Nah ini nih contohnya nih. Iya, benar-benar. Tangan buat ngegali nih. Beda kalau kura-kura air, dia kan ada selaput di antara kuku-kukunya itu. Teman-teman kalau lihat kayak bebek tuh. Iya. Nah, jadi buat berenang gitu ya. Oke. Nah, untuk Bang Cornelis ini kan jual ya Bang ya, jual kura-kura ya. Jual kura-kura darat. Nah, kita mau tanya nih Bang tentang proses packing biasanya gimana sih Bang kalau misalkan jauh gitu, kayak keluar kota atau keluar pulau gitu. Gimana sih Bang? Bagi-bagi tipsnya dong buat teman-teman nih. Oke, siap. Ini ada contoh kura-kura. Kita asumsiin kita mau ngirim ya. Ya, kita mau ngirim. Kita dari Bekasi atau Jakarta mau ngirim keluar kota. Pertama kita butuh yang pasti kura-kuranya. Iya. Pasti kura-kuranya. Nah, ini kura-kuranya ini kita siapin begini. Nah, bisa pakai tempatnya kayak gini? Bisa. Ini bisa juga. tempat dalamnya. Nanti ada lagi kotaknya. Oke. Nah, ini sediain, ini udah di solder ya. Jadi bolong-bolong. Ventilasi udara lah gitu ya. Terserah mau di sini dibikin juga kayak begini. Oh, ini. Atau polosan juga nggak apa-apa. Yang penting dia ada lubangnya kayak gini. Iya. Buat udara masuk ya, Bang? Iya, sini. Sebelum ditutup harus dikasih sejenis kayak tambahan lah. Ini contohnya ya. Nah, ini biar dia lebih nyaman. Ini apa, kertas ya? Boleh, potongan kertas boleh. Istilahnya lebih mudah ya untuk dicara. Iya, lebih mudah. Nah, udah kura-kuranya begini. Udah bisa ditutup. Nih guys, kayak gini. Nah, kalau bisa saya saranin ngirim itu semua pengirimannya paling cepat. Supaya stres gitu. Ya, meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kan dalamnya doang nih, ya. Itu kita butuh kardus nih. Kardus bebas kayak gimana aja, cuman lubangnya nih. Oh, tetap dilubangin juga. Tetap lubangin juga. Nah, masukin. Udah masuk ya. Udah, kalau bisa yang rada-rada ngepas. Kalau yang agak-agak longgar bisa diganjel. Kebetulan ini kotaknya ngepas banget nih ya. Jadi biar mengurangi getaran ya, Pak. Nah, betul. Nah, ini udah kalau begini, udah tinggal ditutup. Nah, kebetulan untuk mengirim kura-kura ini sekarang ada program dari Tiki namanya T-Rex. Ini nggak endorse ya. Syukur-syukur masuk. Syukur-syukur masuk. Jadi standar yang diberikan Tiki bisa juga buka di Instagramnya Tiki Indonesia. Itu standar packingnya seperti ini. Jadi kotak pertama itu harus ada lubang. Masuk. Kotak keduanya juga harus ada lubang. Nah, kurang lebih kayak gini lah.
kurang lebih gitu. Nah. Jadi ada udara masuk lah ya. Untuk tiki yang bisa dikirim itu kadal, kura-kura, ikan. Untuk hewan yang lain saya kurang tahu. Bisa nanya langsung, adminnya Tiki ada di Instagramnya. Itu ada customer service-nya. Jadi kalau kita mau ngirim barang, kita udah diajarin dari Tikinya udah, bisa nonton di video ini juga. Kitanya masih ngeyel, bisa ditolak sama Tiki. Jadi ikutin aturan yang ada. Karena dulu Tiki nggak ada program begini. Tiki udah ngeluarin terobosan baru yang menurut saya luar biasa. Thank you Tiki buat semua hobbyist, seller semua. Pokoknya lah ya. Diuntungkan lah. Iya, diuntungkan dan Diuntungkan, gitu. dipermudah. Jadi lu tinggal begini. Dan nanti yang ngebawa barangnya pun, kurirnya pun, oh udah tahu nih. Akan spesial penanganannya. Betul banget. Dan nggak mungkin kan nih begini bawanya baju kan nggak lucu kan, nggak mungkin baju kan, mungkin baju apa dokumen kan udah nggak lucu kan, begini kan. Kalau begini udah hewan nih, Udah pasti udah tahu packingnya gitu. Jadi menurut saya kenapa Tiki menerapkan standar packing yang luar biasa bagus, karena juga meminimalisir dianya dituntut sama si pengirim dan si penerima gitu. Jadi ini win-win solution untuk pengirim dan penerima. Tiki sebagai pihak ekspedisinya udah melakukan yang terbaik. Thank you banget deh. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau ngirim-ngirim binatang, reptil, ya ikan juga gitu kan, udah nggak takut lagi lah ya kan. Istilahnya udah ada khusus untuk pengiriman khusus hewan gitu kan ya. Sekarang pengiriman hewan udah banyak. Saya kasih contoh, selain Tiki ada kereta, ada KI8, ada Kalok, ada KIB. Jadi nggak ada alasan saya nggak bisa ngirim. Tutorialnya udah ada di Vertical Fauna. Ini kurang sabi apa nih? Kurang mantep nih. Langsung contohin langsung. Iya. Kan, nah, gitu. Jadi biasanya paling jauh pengiriman mana? Kalau untuk pengiriman kayak kayak kura-kura itu bisa keluar pulau. Syaratnya dengan surat karantina. Oh, tetap ada surat karantinanya ya. Nah, cuman saran saya ini kunci semua mau ngirim barang hewan. Usahakan ngirim barang hewan ini. Kita ngomong Tiki atau kereta ya secara overall. Jangan lama-lama. Kalau bisa jam baru buka masuk kirimin. Kenapa? Karena itu kan ada kloter-kloternya tuh. Hari itu mungkin overload atau barangnya banyak. Iya, banyak. Nah, kalau barang kita kan diutamain kalau kita masuknya cepet. Oh, gitu. Kalau bisa jam 10 konternya udah buka jam 10 jam 11 taruh barang. Kalau saya ke kereta kadang-kadang jam 9 rolling door-nya baru dibuka saya udah ada. Oh, udah nungguin. Kenapa? Karena orang juga udah banyak begitu, Bang. Karena mereka mikir ini hewan jangan sampai kececer kayak gitu. Iya, benar. Apalagi kalau mendekati kayak hari raya tuh, Idul Adha, Tahun Baru, Natal, Idul Fitri itu udah pasti membludak. Itu gimana caranya kita? Ya itu, ngirimnya harus cepet-cepet. Dan satu lagi saran buat saya, kalau ada tanggal merah yang panjang, misalnya Idul Fitri nih, Idul Fitri tinggal Hamin berapa? Hamin 8 nih, Hamin 8. Kalian Hamin 8 itu udah harus ngirim. Kalau bisa Hamin 5 sebelum Idul Fitri jangan ngirim. Kenapa? Kalau kita ngirim sebelum Hamin 5, sesudah Hamin 5, takut barang kececer. Oh gitu. Oh, barang kececer gitu kan. Takut barang kececer atau tidak sampai. Itu. Saya pernah waktu tahun berapa ngirim dokumen. Itu pakai pihak ekspedisi yang tidak bisa saya sebutkan. Itu nyampe cuman H+ dari Lebaran. Lama banget ya. Iya. Penting dokumen bukan binatang ya. Dokumen bukan binatang. Kalau binatang saya juga nangis kali ya kan. Oke. Dan juga untuk yang mau ngirim-ngirim barang, mau itu kalau jarak di Jabodetabek sekira-kiranya memang butuh ekspres, sekarang ojek online juga udah ada kok, aman. Kalau yang deket-deket tuh. Iya. Jadi istilahnya jangan susah lah. Jangan takut keluar duit lah buat hewan-hewan kesayangan yang kita udah impi-impikan gitu loh. Benar. Kayak abang ini, misalnya tinggal di Bekasi, mau ngirim ke temennya di Tangerang. Ya udah, lihat aja gosennya berapa gitu kan. Pakai yang ekspres, kalau bisa jangan same day. Kalau same day kemana-mana dia ambil dulu barang. Kan nggak lucu, kita udah nabung-nabung nih bang ya. Ya abang juga bisa sebagai pembeli nabung-nabung, datang barangnya lemes kan kecewa atau gimana gitu. Sesuai dengan harapan yang kita pengen gitu. Oh bang, biasanya kita masih ngebahas di kura-kura. Biasanya kalau kita mau ngirim nih, si kura-kura ini dikenyangin dulu apa nggak sih? Apa dikasih makan? Itu pertanyaan yang bagus. Nah itu. Ada
ini kayak ada pertentangan mazhab nih. Jadi kalau kura-kuranya direndam jemur, dikasih makan sebelum berangkat, ada yang bilang nanti dia kencing. Nah itu. Ada yang bilang puasain dulu. Kalau saya pribadi kasih makan dulu tapi jangan banyak-banyak. Oh, oke. Jadi kayak snacking gitu, kayak kasih snack cemil-cemilnya aja. Jadi kalau ada yang bilang, "Mang, nanti kura-kuranya kencing atau buang air besar di kotaknya ini." Di kotak, ya. Nggak masalah. Itulah gunanya kita ngirim barang ini, cari paket yang tercepat. Oke. Kalau Tiki ada tuh kayak ONS, 1 hari sampai, pakai itu. Jangan karena malas keluar duit nyari yang eko yang murah-murah, jadi 5 hari. Kasihan, udah berlumuran kotoran itu, Iya, kasihan bener. dia. Kasihan ke kura-kuranya. Udah berlumuran kotoran, kasihan dia. Jadi kalau bisa yang paling cepet, keluar duit dikit nggak apa-apa, yang penting kura-kuranya aman. Nah, selamat. Oke, Gitu. jadi tips dari Bang Cornelius tadi dikasih makan dikit aja lah Bang. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi untuk mencukupi dia di perjalanan aja. Usahain juga direndam ya. Oh, direndam. Kenapa direndam? Biar dia nggak dehidrasi. Oh, oke. Dia nggak apa-apa nggak makan, yang penting dia ada cairan masuk. gitu. Iya. Oh iya. Karena ini, oke ya, saya buka lagi ya. Oke. Kalau dia kencing, kalau ini kan kertasnya, contoh aja lah sedikit. iya. Kalau kertasnya banyak, kencing, ini keserap. Oh ini berarti bukan aksesoris, bukan aksesoris. Ini ada jadi fungsinya. juga, guys. Kalau bisa padat dia kencing, dia terkeserap. Jadi nggak masalah. Oke. Gitu. Jadi ntar kalau kotorannya ada juga cuma nempel-nempel gitu doang. Iya, nempel-nempel. Jadi ntar begitu datang bisa langsung dibersihkan dengan gampang. Gitu. Jadi ada medianya untuk Iya. meminimalisir Meminimalisir, kotoran. ya. Meminimalisir kotoran dan itu air kencing lah kayak gitu kan. Iya, Biar betul. kura-kuranya tetap nyaman di perjalanan. Jadi selain Bang Cornelis ini selain apa namanya jual kura-kura darat nih guys. Jadi Bang Cornelis itu punya penitipan kura-kura yang disebutnya hotel. Hotel apa nih? Betul. Hotel apa? Contoh hotel. Kartu hotel guys. Ya. Jadi buat teman-teman nih kalau misalkan ada yang lagi liburan ya Bang ya, liburan kemana misalkan hari-hari raya gitu, terus pengen nitipin ya ada nih di Bang Cornelius nih kayak gitu. Biasanya kalau dititipin gitu apa namanya nanya-nanya nggak Bang? Dari kan biasanya kalau orang kan cara perawatannya beda-beda nih. Betul. Gimana tuh Bang? Jadi begini, pertama untuk nitip di namanya Torto Hotel corner tortoise ya. Jadi kalau mau nitip itu kita sepakat dulu. Oke. Oh, iya. Pertama ukurannya berapa? Nah, karena ini harganya per ukuran ya. Oh, Per ukuran per iya. day. Nah, kita ukur nih. Enak sih kalau orangnya datang atau kita ketemu di mana, kita ukur bareng-bareng nih. Sepakat, Om, ukurannya misalnya kayak ini 13 cm, 14 cm. Oke, Om. Deal. 13 sampai 14 cm. Itu ya saya catat. Oke. Dan juga kura-kuranya dalam keadaan sehat. Oh, oke. Tidak ada satupun Torto Hotel dimanapun kalian bisa cari akan ada penggantian kalau kura-kuranya kenapa-kenapa. Oh. Kenapa? Karena itu udah kesepakatan bersama. Oke. Nah, lain juga ada Torto Klinik. Kebetulan Corner Tortoise juga ada Torto Klinik. Oh, ada tuh. Iya. kliniknya. Jadi kalau ada yang misalnya itu kalau misalnya datang kura-kuranya sakit atau gimana, belum buang air besar itu bisa kita obatin. Nanti ada deskripsi, tenang aja. Ada Instagram. Nah, kalau yang hotel ini udah kayak gitu, misalnya udah Bang, saya mau nitipin kura saya, udah deal ukurannya, udah ukurannya sehat. Bang, saya biasa ngasih peletnya ini. Nah, biasanya ada yang ngasih ke saya, ada juga saya ditanya, apa peletnya ada nggak kayak gini? Dari saya juga bisa. Dan itu harganya sama aja, Sama aja. kayak gitu. Nah, untuk fasilitas nih. Nah, fasilitas nih Bang, apa nih? Apa aja nih? Fasilitas yang pasti rendam jemur, makan 2 kali sehari, pagi sama sore. Kenapa maksimal sore? Karena torto ini reptil, hewan berdarah dingin, dia nggak bisa kalau malam-malam. Supaya pencernaannya maksimal, pagi udah keluar lagi. Gitu. Dan habis rendam jemur, dikasih makan, tenang. Corner Tortoise, rumahnya segede Old Trafford. Jadi halamannya bisa buat jalan-jalan. Anjing nih Jadi kura-kuranya nggak bakal sempit-sempit ya, ya. sampai luas lah gitu. Iya, jadi dia bisa jalan-jalan, main, bisa gitu. explore, ada taman-tamannya. Jadi all travel anjing. Orang juga bisa main-main, so tenang aja, aman. Oke. Tadi teman-teman kalau misalkan pengen lihat-lihat juga, Bang Cornelius tuh aktif banget di Instagram ya Bang ya? Aktif, Di Instagram ada, jadi penjualan lewat Tokopedia juga ada ya? betul. Tokopedia, Facebook juga ada. Cuma kalau misalkan teman-teman pengen lihat, ada di Instagram. Jadi update-update-nya Bang Cornelius itu aktif banget di Instagram guys. Oke. Jadi berarti kalau misalkan orang mau nitipin semuanya udah terpenuhi ya Bang. Maksudnya ada fasilitasnya juga ada. Iya. Terus kebiasaan dia ngasih makannya pakai makan apa? Ini yang paling keren nih, mungkin
agak-agak beda gitu. Ada untuk Bekasi sekitarnya ada free antar jemput. Yang terjemput. Jadi kalau misalnya mau nitip, bang jemput dong gitu ya? Iya, cuman waktunya disesuaikan, janjian. Jangan tengah malam minta jemput ya. Iya benar. Gitu. Oke. Misalnya, Bang janjian, misalnya saya jam 5, bisa nggak dijemput Bang? Bisa, aman gitu. Oke. Jadi menunggu kesepakatan dulu lah gitu. Iya. Tema menyesuaikan waktu lah gitu. Iya. Biasanya paling lama di Bang Cornelis dititipin ada yang berapa minggu, Bang? Ini pertanyaan yang menurut saya bagus nih. Ah. Ini ada saya cerita. Oke. Jadi ada yang nitip 2 bulan lebih. Buset. Gokil. Orangnya punya proyek di IKN. Jadi dia di sini kayaknya nggak ada keluarganya, nggak ada yang ngurusin. Oh. Jadi dia 2 bulan, saya Bang, saya mau nitip kura nih. Oke Bang. Terus itu kebetulan saya ambil ke rumahnya. Ya 2 bulan. 2 bulan. Jenisnya apa? Sulcata semuanya. Sulcata 3 ekor, redwood 1 ekor. Oh, 3 jadi ya apa 3 kura-kura berarti? 4. 4. Sulcata 3, redwood 1 ekor. Buset, udah 2 bulan sampai sekarang mungkin. Enggak, udah selesai udah kemarin, jauh sebelum lebaran. Oh, gila 2 bulan tuh, guys. Dia ada proyek di IKN. Oh. Nah, ya mudah-mudahan ada proyek lagi. Biar nitip lagi. Ada proyek lagi. Hotel Tortoise ya. Iya. Buset, 2 bulan, guys. Berarti ya maksudnya udah pengalaman lah, Bang ya. Betul. Karena Bang Cornelis ini juga termasuk penghobi. Jadi kalau misalkan mau nitip nggak usah khawatir. Udah pasti misalnya ditangani apa? Dan yang baik pasti ya. ada update. Tuh, ada Update makan, update jalan-jalan, update berantem pun ada. Karena dia lepas di halaman kan rame tuh. Ada video-video tabrakannya juga ada, tenang aja. Itu enggak ini Bang, enggak maksudnya enggak apa namanya enggak sampai salah tuh. Misalkan ini punya saya, ini punya siapa gitu enggak bingung. Biasanya kita kasih tanda kok. Ada tandanya ya? Tanda. Oh, oke. Kan kadang kan namanya kura-kura kan kayak sulcata gitu kan ada yang mirip gitu kan. Dan itu biasanya kalau misalnya udah kita lepas begitu ada kayak sesinya gitu, yang gede belakangan, yang kecil duluan gitu. Jadi nggak dicampur. Soalnya kalau yang gede udah ketemu yang kecil kasihan. Iya, dikejar-kejar di sini. Takut kegempet-gempet gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu dari Vertical Fauna dan Bang Cornelis nih. Jadi kita udah ngebahas dari tentang kura-kura daratnya dulu, terus tentang perawatannya. Nah terakhir kita ngebahas tentang cara packing yang baik dan benar dari versinya Bang Cornelis. Tapi emang menurut gue itu udah apa ya? Udah baik banget gitu kan, cara ini udah standar banget ya Bang ya. Iya. Untuk pengiriman ya jarak keluar kota udah termasuk standar yang bagus banget. Terus kita juga udah ngebahas tentang penitipan. Kalau buat teman-teman misalkan lagi liburan nih, liburan terus khawatir kura-kuranya ditinggal di rumah ya Bang ya. Iya. Mending dititipin aja Dititipin aja karena ya kasihan juga kalau misalkan ditinggal sendirian kan. Beda dia sama ikan sama kucing itu beda. Mendingan dititipin aja biar pulang kita juga nyaman ya Bang ya. Jadi kura-kura datang juga istilahnya jaga kesehatannya gitu loh. Nah, untuk teman-teman Vertical Fauna jangan lupa ya nanti kita taruh Instagramnya Bang Cornelis ya Bang ya. Siap. Jadi kalau buat teman-teman mau nyari kura-kura jenis apa, mau beli kura-kura jenis apa, ada di Bang Cornelius, langsung japri aja, ada nomor WhatsApp-nya. Nanti kita taruh, pokoknya kita taruh semua di deskripsi. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan tentang kura-kura darat, tentang apa aja yang menyangkut tentang kura-kura darat, bisa langsung ke Bang Cornelius. Kalau misalkan masih kurang puas nih, Aman, ya, tenang aja, DM aja. DM aja. Kalau misalkan kurang puas nih Bang, misalkan pakai medianya apa-apa, kalau ada yang kurang, langsung japri ke Bang Cornelius aja. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak ya. Sama-sama, saya juga makasih banyak. Siap. Semoga sukses terus untuk toko kura-kuranya Bang Cornelius guys. Oke, salam. Jangan lupa bantu kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you. Tunggu video selanjutnya dari Vertical Fauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.